Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 sebagai penampil keempat dengan saya sendiri, Dinda Hapsari Ningsih, beserta dua teman saya, Devina Natalia dan Didi Arifin. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang bab 2 pada makalah, yaitu pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih pengertian dari pembahasan atau isi? Pembahasan atau isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas sebelumnya. Tentu saja, pembahasan di bagian ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Karena bagian isi merupakan jawaban dari rumusan masalah, maka antara isi dan rumusan masalah harus berkaitan. Selanjutnya yaitu cakupan pembahasan. Cakupan pembahasan di sini ada 3. Yang pertama, permasalahan yang ada di rumusan masalah. Di bab sebelumnya, yaitu pendahuluan, telah dijelaskan bahwa dalam rumusan masalah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh penulis. Nah, di bagian penjelasan ini, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh penulis dengan sejelas-jelasnya melalui berbagai sumber. Yang kedua, yaitu metode penelitian. Untuk mendapatkan hasil pengamatan atau hasil penjelasan yang pas dan akurat, penulis bisa melakukannya dengan 3 metode. Yang pertama, metode survei. Survei di sini artinya penulis bisa langsung mengamati hasil apa yang terjadi atau hal apa yang terjadi pada saat itu, sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang kedua, yaitu metode wawancara. Di sini penulis bisa mengajak salah satu narasumber untuk melakukan wawancara. Yang terakhir yaitu pengamatan serta pengambilan data. Nah, yang ketiga yaitu penjabaran hasil data yang diperoleh. Nah, di penjabaran data ini, data yang diperoleh bisa berupa 3. Yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif, dan yang ketiga yaitu gabungan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, apabila datanya kualitatif, itu bisa seperti wawancara. Nah, penulis bisa mencantumkan kutipan hasil wawancara tersebut dengan narasumber ke dalam bab pembahasan ini. Sedangkan apabila datanya berupa kuantitatif, penulis bisa mencantumkan hasil penelitian berupa daftar tabel berisi angka atau hal-hal yang bersifat numerik. Nah, yang selanjutnya yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan digunakan sebagai penjelasan materi dari rumusan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah membuat pembahasan. Yang pertama, menyusun kerangka pembahasan. Kerangka yang disusun harus berdasarkan rumusan masalah pada bab yang sebelumnya. Yang kedua, menyusun deskripsi. Deskripsi ini disusun dan dibahas dalam setiap poin dalam kerangka. Yang ketiga, teliti dan merapikan paragrafnya. Pastikan bagiannya sudah tersusun dengan rapi. Langkah yang pertama, menyusun kerangka pembahasan. Kerangka pembahasan yang disusun ini harus sesuai dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Jadi, yang terdapat pada rumusan masalah itu yang akan kita bahas dalam kerangka pembahasan. Di sini dapat kita lihat contohnya. Rumusan masalahnya yaitu apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Lalu berarti di sini kerangka pembahasannya dapat kita tulis dengan pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Selanjutnya menyusun deskripsi pembahasan. Contoh A. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi secara efisien, dan pengelola aktiva dengan tujuan yang menyeluruh.
Dengan demikian, fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu keputusan investasi atau penggunaan dana, keputusan pendanaan, dan atau mendapatkan dana, dan keputusan manajemen aktiva, termasuk mengatur pembagian keuntungan. Selanjutnya, teliti dan rapikan paragrafnya. Kita harus membuat dengan teliti bagian kerangka pembahasan, harus diawali dengan huruf kapital dan berada pada pojok kiri. Kita harus merapikan setiap paragraf deskripsinya agar menjorok ke dalam. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.